Orang masuk pemakaman itu memang ada ketentuan ngeten, diperdebatkan kita itu masuk pemakaman dilepas atau tidak. Karena ada sekian riwayat yang menjelaskan yang kalau dipahami ya kadang dilepas, kadang tidak dilepas. Yang menyebutkan bahwa sandal dilepas itu adalah menyebutkan di riwayat itu ada penyebutan jenis sandal sibetoin gitu, dan diartikan itu merupakan sandal yang mewah, sandal sing lewarang gitu. Maka diperintahkan salah seorang sahabat ketika memakai sandal jenis khusus itu diperintahkan untuk dilepas, maka dicari ilatnya, dicari penyebab hukumnya mengapa Nabi melarang salah seorang sahabat itu pakai sandal jenis itu, disuruh lepas. Ternyata ditemukan ilah atau penyebab pelarangan itu karena jenis sandal itu sekali lagi sandal yang mewah, yang artinya tidak pantas bawa sesuatu yang mewah datang ke kuburan, datang ke kuburan itu. Makanya dicari sebabnya. Ternyata tidak mutlak kita pakai sandal itu dilarang. Loh, kan ada hadis tadi, ya jenis sandal tertentu. Karena ternyata sandalnya adalah sandal mewah yang tidak semisi, tidak setujuan ketika orang itu datang ke kuburan untuk tudzakirukumul maut, untuk mengingat kematian. Lu mengingat kematian kok pakai sandal yang mewah. Maka dicari larangannya apa. Bukti bahwa pelarangan ini tidak mutlak. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang yang sudah dikuburkan, sudah ditanam, sudah diuruk dengan tanah, nanti dia itu akan ditanya oleh dua malaikat. Kapan dia ditanya oleh dua malaikat? Ketika dia sudah tidak mendengar lagi suara langkah sandal orang yang mengantarkan dia ke pemakaman. Loh, berarti dalam keterangan ini berarti yang ngantar dia pakai apa? Pakai sandal. Berarti pelarangan itu tidak mutlak. Jadi jenis sandal tertentu. Panjenengan lek ten kuburan nggih pun beto sandal merek nawa sing larang-larang itu. Nggih beto jepit mawon napa malih bakia ya. Tase nggih lek beto misalnya ziarah kubur tas-tas yang biasa itu. Tas-tas yang biasa. Kula nate pas ngisi pelatihan untuk penjaga makam itu terus wonten sing ketika tanya jawab itu menyampaikan matur nuwun Ustaz, materinya luar biasa tentang fikih itu. Tapi tolong juga dijelaskan Ustaz, penjaga makam itu biasanya wis fikih pun dhuwur-dhuwur pun. Wong mereka itu nggih kadang nggih mboten sembahyang. Malah lek wonten tiang takziah, tiang nyekar niku malah diramal gawe sandal lopo. Engko berarti togele sing metu engko iki ndelok tase sing digawa niku sing di malah penggaweane ngoten niku. Ya tidak semuanya, tapi ya seharusnya kita di makam itu lebih banyak mengingat kematian. Makanya misinya jangan di riwayat tadi jangan pakai sandal yang mewah karena nanti paradoks bertentangan dengan esensi kita ziarah kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang lebih masuk akal lagi, lek ten Arab sandal dicopot niki nggih penak, kranten lemai boten teles, boten jeteh ngoten. Dan pemakaman Zambal di kota Tarim, di situ pemakaman para habaib. Ada Ammul Faqih. Ammul Faqih itu leluhurnya Mbah Wali Songo. Ammul Faqih itu punya putra namanya Sayyid Abdul Malik Azamat Khan. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan yang hijrah dari Hadramaut ke India, dan nanti keturunan keempatnya itu ketemu Mbah Sunan Ampel. Itu keturunan leluhurnya ada di pemakaman Zambal. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ada Sayyid Abdurrahman Al-Attas, Al-Faqih Al-Muqaddam Athani. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang menyusun kitab Ratibul Haddad, susunan wirid Ratibul Haddad. Kemudian dan kitab-kitab lain, An-Nasaih Ad-Diniyah disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makamnya di situ. Nah, kalau masuk ke pemakaman Zambal itu memang lepas sandal. Ngelepas sandal terus masuk, dan memang jalannya tertentu.
Jalannya tertentu dan di sela-sela makam sudah ada jalan dan disemen. Maka pakai sandal nggih sekecoke, ngelepas sandal sekecoke maut. Termasuk di pemakaman yang ada di Saudi Arabia, misalkan di Makla kan ada jalan tertentu yang sudah disemen, maka ngelepas sandal penak. Demikian pula di Syaraik pemakaman kedua yang masih masuk di tanah suci haram di Makkah juga ngelepas sandal enak saja. Tapi cobi lek ten Kasin terus tembundi malih Kutha Beda itu nyopot sandal nggih jeteh itu. Jeteh karena tempat kita ini ya sering turun hujan, makanya ledok kata ledoki. Maka pakai sandal kita gabungkan saja sandalnya yang biasa-biasa saja yang tidak menunjukkan kemewahan di situ. Nah,